Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertobat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan hanya kepadanya kita minta dijauhkan dari keburukan diri kita, wa min sayyiati a'malina, dan dari dosa-dosa yang sudah pernah kita perbuat. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak akan sesat untuk selamanya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali hanya Allah saja, dan saya juga bersaksi bahwa Muhammad benar-benar hamba Allah serta utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, patuhlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar patuh atau takwa, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, patuhlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, satu-satunya Tuhan yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan daripadanya Allah ciptakan istrinya yaitu Hawa alaihissalam, dan dari keduanya Allah kembangbiakan kalian laki-laki dan perempuan yang banyak. Sekali lagi, patuhlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, patuhlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan ucapkanlah kalimat-kalimat yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd. Para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga kemudian kita bisa bertolabul ilmi, menunaikan hak Allah, menunaikan kewajiban kita meskipun lewat video, tidak hadir langsung di majelis taklim, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan ini meridhoi apa yang kita lakukan. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya, termasuk para pemirsa sekalian yang menyaksikan video ini. Para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahasan kita untuk pertemuan kali ini dan seterusnya adalah membahas tentang kitab hadis arba'in, 40 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan semoga atau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diistiqomahkan sehingga kemudian kita bisa dengan izin Allah menyelesaikan buku ini dalam pertemuan berikutnya. Langsung saja kita masuk ke hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat agung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya, artinya ini, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung niat, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan dari amal perbuatannya. Karena itu, siapa yang hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya, maka nilai hijrahnya yang didapatkannya adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya adalah karena harta benda dunia yang ingin dia raih, atau karena seorang perempuan yang ingin dia nikahi, maka nilai hijrahnya hanyalah kepada yang menjadi tujuan hijrahnya. Para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah,
hadis ini menjadi hadis yang sangat mulia karena menjadi poros agama, bahwa hadis tentang niat ini menjadi pokok bahasan dalam banyak bab fikih. Ada yang menuliskan lebih dari 70 bab fikih yang di situ terkait dengan niat. Sehingga kemudian niat ini menjadi sangat penting sekali. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung niatnya. Ada yang menerjemahkan sah dan tidaknya tergantung niatnya. Karena niat itu berpengaruh kepada sah atau tidaknya sah atau tidak sahnya suatu perbuatan. Sehingga kemudian berarti di sini ada amal-amal yang dimaksudkan di sini adalah amal-amal khusus yang memang membutuhkan niat. Kalau tidak ada hadir niat di situ, maka amal itu menjadi tidak sah. Contoh misalnya sholat itu dibutuhkan niat di situ. Wudu juga dibutuhkan niat di situ. Sehingga kemudian ketika niat itu tidak hadir, tidak ada, maka amal itu menjadi tidak sah. Ini pengertian yang pertama. Ada pengertian lain, yaitu pengertian yang kedua, dan ini menjadi pengertian dari mayoritas ulama. Artinya mayoritas ulama berpendapat bahwa amal-amal yang disebutkan di dalam hadis ini, al-a'mal, kata a'mal ya, dalam hadis ini adalah mencakup seluruh amal perbuatan, baik yang disyaratkan di situ ada niatnya atau tidak. Maka innamal a'malu binniyat berarti amal itu, semua amal itu bergantung kepada niatnya, sah atau tidaknya, berpahala atau tidaknya, bernilai atau tidaknya, diterima atau tidaknya, itu bergantung kepada niatnya. Sehingga kemudian niat ini menjadi sangat penting dalam setiap perbuatan kita. Ada ulama yang menjelaskan, merinci, di antara pentingnya niat itu adalah yang pertama untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya yang ada kemiripannya. Misalnya orang yang safar itu dia kemudian menjamak dan meringkas sholatnya, maka dia harus hadirkan niatnya itu. Yang pertama dia mau misalnya zuhur dijamak dengan asar, maka dia harus meniatkan mana dulu yang mau dikerjakan, zuhurnya dulu atau asarnya dulu. Ini menjadi penting di sini. Atau contoh lain adalah bahwa niat itu berfungsi untuk membedakan antara ibadah dengan adah, dengan kebiasaan. Sebagaimana kita tahu para pemirsa sekalian bahwa kehidupan orang yang beriman itu adalah sangat menguntungkan, sangat membahagiakan, sangat mengenakkan. Kenapa? Karena seluruh rutinitas hidupnya itu bisa bernilai ibadah dan berpahala. Cukup awali dengan basmalah, niatkan karena Allah. Contoh misalnya ada kebiasaan kita adalah pakai baju misalnya. Pakai baju. Orang kafir juga pakai baju. Kita muslim, mukmin pakai baju. Maka untuk membedakan supaya pakai baju kita adalah sesuai dengan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niatkanlah pakai baju kita untuk menutup aurat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat. Maka kalau itu kita niatkan melaksanakan perintah Allah menutup aurat, maka setiap detiknya kita memakai baju ini karena menutup aurat sesuai dengan yang Allah mau, yang Allah perintahkan, kita mendapatkan pahala per detiknya ya mas sekalian, per detiknya gitu. Begitu juga dalam tidur kita misalnya, tidur orang kafir tidur, orang mukmin, orang muslim juga tidur. Tetapi tidur kita bisa bernilai pahala. Caranya bagaimana? Awali dengan basmalah, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa lama tidur kita karena kita niatkan karena Allah sesuai dengan yang Allah mau, itu bisa bernilai pahala, bernilai ibadah dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan? Niat. Maka di sini niat menjadi
sangat penting gitu. Kemudian yang selanjutnya, di antara fungsi niat adalah untuk mengetahui tujuannya. Tujuannya ini. Jadi setiap amal ibadah kita itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Bukankah kita telah memproklamirkan diri kita di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala telah menuntun kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Salat untuk Allah itu kita tahu, ibadah untuk Allah itu kita tahu. Tetapi yang ingin kita garis bawahi di sini adalah wa mahyaya, hidupku. Apa hidup? Ya aktivitas hidup, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali ya. Bangun tidur, kita masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ganti baju, makan, minum, jalan, keluar rumah, masuk rumah. Semua aktivitas kita itu bisa bernilai pahala, bernilai ibadah dan berpahala di sisi Allah SWT. Mana yang menjadi pokoknya adalah di niatnya. Kesesuaian hidup sesuai dengan yang Allah maui. Bukankah Islam itu telah mengajarkan ya? Dari bangun tidur kan ada ajaran Islam. Apa kita berdoa? Bangun tidur. Kemudian kita menuju kamar mandi, masuk kamar mandi ada doanya. Keluar kamar mandi ada doanya. Kita pakai baju, lepas baju yang buat tidur, pakai baju untuk sholat, ada doanya. Semua itu sudah diajarkan oleh Islam. Maka kesesuaian hidup sesuai dengan yang Allah mau itu pelaksanaan dari wa mahyaya, hidupku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam. Maka fungsi niat di sini adalah tujuannya. Ini tujuannya untuk Allah atau tidak? Sehingga pembahasan di sini jemaah sekalian adalah pembahasan akidah. Ini yang Anda lakukan untuk Allah atau tidak? Kita juga perlu introspeksi diri sebelum kita melakukan, sebelum kita mengamalkan, sebelum kita action gitu. Kita harus tahu betul niat kita lurus hanya untuk Allah. Saya lakukan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kalian ada pula orang yang menghendaki akhirat. Ini sindiran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar supaya kita fokus. Ibadah kita arahkan untuk Allah. Hidup kita arahkan, kita niatkan, kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang Allah mau, bukan semau kita. Inilah diantara pentingnya kita berniat di dalam setiap amal perbuatan kita. Bahkan ada yang hebat jemaah sekalian. Hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa usibata 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imratik." Sesungguhnya engkau tidaklah menginfakkan suatu nafkah di mana dengan itu engkau mencari wajah Allah, melainkan engkau akan diberi pahala karenanya, hingga suapan makanan yang engkau suapkan di mulut istrimu. Ini pelajaran yang luar biasa. Apa luar biasanya? Nafkah yang sederhana yang biasa kita berikan kepada keluarga kita, istri kita. Meskipun itu sedikit, hanya lukmah saja, hanya satu suapan saja, tapi kalau diniatkan murni untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendapatkan ajir, mendapatkan pahala yang luar biasa. Maka jemaah sekalian, mari kita introspeksi diri sebelum kita melakukan apapun, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam contohkan
di dalam hadis ini adalah seorang yang hijrah. Orang ketika hijrah itu diniatkan karena Allah, maka dia mendapatkan pahala dari sisi Allah. Tetapi kalau orang itu hijrahnya untuk selain Allah, maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan saja, apa yang menjadi tujuannya saja. Kalau dia niatkan hanya untuk berdagang, dia hanya dapatkan dagangan itu tanpa mendapatkan pahala dari sisi Allah. Kalau dia niatkan hanya untuk wanita, hanya untuk sekedar menikahi seorang wanita dari hijrahnya itu, maka pasti dia akan hanya mendapatkan apa yang diniatkan saja, tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT, sehingga menemui kerugian. Kenapa rugi? Ya hanya dapat dunia saja. Mestinya dia mendapatkan dunia dan akhirat, tetapi hanya mendapatkan dunia saja. Oleh karena itu, mari para pendengar sekalian, kita memperbaiki niat kita, memperbaiki tujuan kita agar hidup kita menjadi lebih indah, lebih nyaman, yaitu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dari setiap aktivitas, setiap perbuatan yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita yang benar itu benar dan memberi kekuatan kepada kita untuk mengikuti kebenaran tersebut, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita yang salah itu salah dan memberi kekuatan kepada kita untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan tersebut. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu minkum mustawfiqul kharat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.